Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Puji syukur pada Allah yang telah memberikan rahmat kepada kita hari ini, sehingga kegiatan hari ini dari pagi sampai siang ini anak-anak berjalan lancar ya Ustazah. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan kehadirannya di kelas ini. Terima kasih juga karena telah memberikan saya ruang untuk berbagi kali ini tentang salah satu submodul dari pendidikan guru penggerak yang saya ikuti di angkatan 5 tahun ini. Di modul yang sudah saya pelajari, di modul 1 ini ada satu subbab yang di situ judulnya adalah budaya positif. Di mana budaya positif ini diharapkan lingkungan sekolah kita ini terbentuk sebuah yang namanya budaya itu kan sebuah cara hidup atau apa ya Ustazah? Cara hidup atau sebuah sistem yang sudah terbangun secara terus-menerus, secara sudah turun-temurun secara generasi ke generasi, itu yang dinamakan budaya. Terus kemudian dinamakan positif itu berarti budaya yang sudah teraplikasi di suatu kelompok atau lingkungan atau masyarakat itu adalah budaya yang baik, tentunya seperti itu. Itu tentang budaya positif. Nah, budaya positif di lingkungan yang terjalin di lingkungan sekolah kita, di kelas kita itu tentunya akan memberi suasana kenyamanan ketika kita melakukan sebuah pembelajaran gitu ya. Jadi lingkungan yang positif itu akan mendukung terbentuknya pembelajaran yang kondusif. Dari semua guru atau warga sekolah, yaitu guru, terus mungkin tenaga kependidikan, anak-anaknya itu seharusnya saling mendukung, saling belajar dan saling bekerja sama agar terciptanya kebiasaan-kebiasaan baik itu. Kita tahu bahwa pembelajaran karakter yang sudah kita tanamkan di 22 tahun atau di tahun-tahun sebelumnya dimulai dari pengetahuan anak-anak ya Ustazah. Dimulai dari pengetahuan dulu, terus kemudian anak sampai action, sampai itu menjadi pembiasaan, sampai itu akhirnya menjadi karakternya. Itulah yang ingin kita tanamkan di lingkungan sekolah kita. Jadi kebiasaan baik itu akan menjadi sebuah karakter yang itu akan akan menjadi budaya di lingkungan sekolah kita. Itu harapannya. Jadi kita mulai belajar lagi, mulai merefleksikan lagi tentang apa yang sudah kita pelajari sebelumnya di pendidikan karakter. Itu yang kita inginkan. Nah, di sini tentang konsep disiplin positif itu salah satu unsur pembangun utama untuk terwujudnya sebuah budaya positif di lingkungan kelas atau secara umum di lingkungan sekolah kita. Disiplin positif di sini merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman, gitu ya. Mungkin kita sudah setiap hari seperti itu, gak mungkin kita langsung menghukum anak-anak kayak gitu kan, enggak. Ancaman yo kadang. Tapi diharapkan nanti setelah kita belajar di sini akan ada manfaatnya gitu ya. Semoga nanti ada diskusi di antara kita tentang ilmu baru yang diterima kali ini. Itu yang pertama, tidak ada kekerasan dan tidak ada ancaman. Itu untuk menerapkan disiplin positif ini. Yang kedua yaitu penerapan disiplin positif itu diajarkan untuk kepada anak untuk memahami konsekuensi ya. Kalau kita mungkin ketika ada peraturan, biasanya nanti kalau tidak ini jadinya seperti ini. Seumpama contohnya ketika tidak membereskan kelas, berarti nanti kelasnya menjadi kotor dan harus ada yang menyapu. Itu konsekuensinya. Atau mungkin jika ada anak yang terlambat, ini untuk anak-anak SD ya, anak-anak SD mungkin terlambat 10 menit, 20 menit, mungkin konsekuensi yang sudah disepakati antara guru dan siswanya itu adalah mungkin nanti untuk jam belajarnya akan berkurang karena dia terlambat masuk sekolah. Itu tentang disiplin positif yang kedua, yaitu adanya konsekuensi. Jadi disiplin positif ini merupakan cara
penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dan memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, tanpa ancaman, dan tanpa hukuman. Itu ya Ustazah, tidak disogok-sogok dulu. Ketika di awal masuk mungkin kita sudah menerapkan seperti itu ya, kemarin dapat bintang, dapat hadiah, ternyata itu bukan sesuatu hal yang baik untuk anak-anak, karena nilai karakter yang ditanamkan ke anak-anak itu jadi salah. Jadi itu bukan dari diri mereka sendiri tapi dari nilai eksternal, yaitu ben aku dapat pin atau biar dapat hadiah berarti aku harus seperti ini, aku harus berani sekolah sendiri. Itu ternyata itu nggak baik, itu hanya bersifat sementara. Di sini Ki Hajar Dewantara dan Dain Gosen itu mengartikan disiplin itu sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan yang mulia, yaitu nilai-nilai kebajikan universal. Di sini universal itu berarti berlaku secara umum ya, secara global. Sudah di nilai-nilai itu, nilai-nilai kebaikan itu sudah menjadi kayak kesepakatan bersama gitu ya, bahwa nilai itu adalah nilai yang baik, seperti itu. Nah, sedangkan di kurikulum kita saat ini, kurikulum Merdeka yang kita terapkan, nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak didik kita itu termaktub di profil pelajar Pancasila dengan berapa Ustazah? Ada 6 ya, ada 6 nilai yang harus kita capai ke anak-anak, yaitu nilai beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, itu pertama, dimensi yang pertama. Yang kedua yaitu mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Ini adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin kita tanamkan kepada anak-anak didik kita. Nah, ini tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman adalah sanksi yang diberikan untuk siswa yang melanggar. Sanksi ini diberikan oleh guru. Hukuman akan membuat siswa semakin merasa bersalah, bahkan bisa membuat hati siswa itu terluka. Contohnya seperti ini. Contohnya ada anak yang memukul temannya gitu ya. Ketika memukul temannya, gurunya itu langsung, "Wah, kok bisa kamu memukul temanmu?" Terus dihukum anak itu. "Ya sudah, kamu langsung berdiri aja di depan kelas," gitu ya. Itu langsung dijatuhkan oleh gurunya dengan nada yang keras, dengan melotot kayak gitu. Nah, itu dijatuhkan oleh guru, itu berupa hukuman. Terus yang kedua tentang konsekuensi. Konsekuensi adalah sebuah kesepakatan yang dibuat oleh guru dan pihak siswa, ya, dibuat oleh pihak sekolah atau di sini guru untuk siswa. Dan siswa sudah mengetahui dan menyepakati untuk melakukan dan mendapatkan konsekuensi saat melanggar. Contohnya tadi di awal saya contohkan ketika ada anak yang terlambat seumpama 10 menit gitu ya. 10 menit seperti saya dulu waktu sekolah, ketika terlambat itu mesti nanti jam istirahatnya akan terkurang karena harus menyelesaikan tugas yang harus dikerjakan ketika keterlambatan itu. Mungkin terlambat menulisnya di papan tulis itu terlambat, jadi harus diselesaikan ketika anak-anak sudah semuanya istirahat. Konsekuensinya ketika terlambat ya sudah diselesaikan ketika jam istirahat. Itu tentang konsekuensi. Atau mungkin ketika peraturan di kelas kita tentang apa ya, tidak membereskan permainan setelah bermain. Itu konsekuensinya berarti pulangnya lebih lama karena gurunya atau teman yang membereskan itu akan lebih lama karena hanya yang mengerjakan sedikit orang. Itu konsekuensinya yang harus ditanggung oleh siswa dan guru mungkin. Terus tentang yang ketiga itu tentang restitusi. Ini restitusi ini yang diharapkan bisa kita terapkan ya oleh semua guru, karena restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi baik bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke dalam kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi ini tidak langsung serta-merta seperti halnya yang menghukum tadi ya, menghukum itu langsung dari gurunya, langsung seumpama berupa fisik, berupa psikis, mungkin berupa verbal ya, ucapan gurunya. "Oh, anak kok kayak
gitu, seperti itu contohnya. Terus mungkin dengan balas saja kayak gitu kan, berarti nanti anaknya gagal gitu ya, identitas gagalnya muncul gitu. Oh, aku jadi anak nakal dan sebagainya. Terus kalau restitusi ini kita mengajak anak-anak itu berdialog, mereka biar menyelesaikan permasalahan yang dihadapi itu dengan dari mereka diri sendiri, dari diri mereka sendiri gitu ya, dengan komunikasi. Kenapa sih hari ini terlambat? Alasannya apa? Kok bisa kayak gitu ya? Terus menurutmu apakah itu benar? Terus kira-kira permasalahan itu bisa diselesaikan enggak ya? Apakah kamu mau jadi lebih baik lagi? Itu contohnya, itu akan digali ke siswanya itu agar dia bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi. Seumpama seperti itu. Ketika seumpama memukul gitu ya, ditanya alasannya apa, oh tadi lo ngeloknya aku dan sebagainya, itu alasannya apakah itu boleh, harusnya seperti apa, harus bersabar dulu, terus lebih proaktif kayak gitu ya, ngomong ke ustadzahnya dulu biar diselesaikan dan sebagainya. Terus kira-kira tanggapannya untuk menyelesaikan apa, itu bisa digali dengan dari diri anak itu biar terjadi kesadaran dari pihak diri mereka sendiri ya ustazah, itu tentang restitusi. Nah ini tentang contoh-contoh restitusi tadi ya. Kalau kita memberikan hukuman kepada anak secara langsung gitu, baik secara verbal ataupun secara fisik gitu ya, push up, terlambat push up gitu ya. Kalau saya dulu di STM seperti itu, ketika terlambat sekolah biasanya suruh push up, kalau enggak suruh putar sekolahan. Kalau anak putri biasanya suruh putar sekolah 2 kali gitu ya, ngubung ke belakang. Kalau anak laki-laki biasanya suruh push up, squat jump dan sebagainya. Itu tindakan itu malah tidak membuat anak-anak itu sadar ya tapi malah menjadi anak itu lebih agresif, meningkat. Jadi boyak nih terlambat gak apa-apa, paling yokor sekitar segitu. Nah lebih lagi, atau mungkin malah anak-anak itu semakin malah berperilaku pasif ya, wes diem aja, wes dia apa-apanya ya diem, pasif, pokoknya wes mengecap diri saya adalah aku wes kayak ngene iki kayak gitu ya. Itu identitas gagal anak itu muncul ketika dia mendapatkan hukuman. Terus kemudian anak belajar menyembunyikan kesalahannya. Ketika tadi contohnya terlambat, itu bisa saja anak-anak itu melipir ke belakang gitu ya, langsung ke kelas, bilangnya tidak terlambat tapi dari kamar mandi, tasnya belum dimasukkan ke kelas itu kalau pengalaman anak-anak STM seperti itu. Jadi tasnya tetap di luar, tadi dari kamar mandi Pak, dari belakang, padahal tadi sebenarnya dia itu terlambat. Itu yang muncul karena hukuman, takut dengan hukuman itu. Terus hukuman itu dibuat oleh guru. Hukuman itu juga menyakitkan hati anak ya. Mungkin dia akan merasa lebih malu kepada teman-temannya. Terus guru juga menjalani konsekuensi dengan menyalahkan, mengkritik, menyindir, merendahkan kepada anak-anak itu ketika itu hukuman yang diterapkan. Beda lagi dengan ketika guru melaksanakan yang namanya konsekuensi dan restitusi. Itu yang dibangun oleh diri anak itu adalah identitas sukses ya. Tadi kalau hukuman itu gagal, anak-anak itu merasa dirinya ya seperti itu, gagal, pasif, aku seperti ini gitu ya, aku sudah terlanjur nakal dan sebagainya. Itu yang dibangun oleh diri anak itu. Jadi nilainya itu tidak baik gitu ya ketika kita menerapkan hukuman. Beda dengan konsekuensi yang penguatannya itu hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Itu konsekuensi itu, nggak apa-apa, nanti diulangi lagi, nggak apa-apa kayak gitu. Kalau restitusi itu akan terpecahkan masalahnya. Seumpama terlambat berarti dicari dulu akar masalahnya. Mungkin karena bangunnya kesiangan, mungkin motornya kurang cepat, atau mungkin ada hambatan lain. Itu bisa digali dari diri anak itu sehingga besoknya tidak terulang lagi. Terus konsekuensi itu murid akan belajar taat aturan ya. Tadi contohnya ketika tidak beres-beres berarti nanti pulangnya terakhir kayak gitu. Atau mungkin penerapan lain ya, ketika anak-anak tidak mau menulis berarti nanti besok itu tulisannya akan lebih banyak yang dibuatkan oleh ustazah gitu ya. Contohnya seperti itu.
yang harus ditanggung. Harusnya ini satu lembar hari ini, tapi hari ini nggak mau menulis, berarti besok akan tambah lebih banyak. Contohnya seperti itu. Terus murid untuk restitusi ini sudah ya tadi dibuat oleh guru. Nah, bedanya konsekuensi dengan restitusi. Kalau konsekuensi itu dibuat oleh guru dan murid. Kalau hukuman itu secara langsung dibuat oleh guru, langsung push up saja kayak gitu. Itu hukuman. Kalau restitusi itu nanti akan hadir dari diri anak itu sendiri. Bisa saja kita meloloskan tanpa adanya hukuman, tapi yang penting identitas yang terbangun dari diri anak itu adalah identitas yang sukses. Dia bisa memecahkan masalah, sadar dengan kesadaran dirinya bahwa dia akan bisa menjadi anak yang lebih baik. Itu tentang konsekuensi dan restitusi. Jadi untuk konsekuensi itu bisa membantu, sedangkan restitusi itu bisa menguatkan karakter anak sendiri. Nah, ini yang tentang dihukum oleh penghargaan ya teman-teman semuanya. Di sini yang seperti saya contohkan tadi, ini adalah hal baru yang mungkin saat ini saya terima ya. Kalau biasanya kita awal-awal untuk menyogok atau membuat persuasi atau merayu anak itu dengan adanya hadiah, dengan adanya pinter sekali kayak gitu ya, dengan omongan seperti itu yang hebat dan sebagainya. Ternyata ini dari segi ilmu terbaru dari restitusi atau dari hukum kontrol ini agak sedikit berbeda ya Ustazah. Jadi penghargaan itu bersifatnya hanya jangka pendek saja, terus nilainya itu ada dari nilai eksternal, jadi bukan dari diri anak. Terus penghargaan itu tidak bersifat efektif. Tidak efektif karena mungkin ketika dia tidak mendapatkan hadiah, maka dia tidak akan melakukan seperti itu lagi kayak gitu. Jadi tidak terbangun karakter yang kita inginkan. Terus kemudian penghargaan itu dapat merusak hubungan. Kadang kita memberikan hadiah itu memberikan hadiah kepada anak yang harusnya mereka memang berhak mendapatkannya ya. Seumpama hari ini selesai dengan maem 2 jajannya selesai, diberikan penghargaan berupa pin atau bintang. Terus ada anak yang minta pin juga. Nah, sama gurunya itu juga dikasih gitu ya. Ternyata itu bisa merusak hubungan. Gitu tadi maemnya lo nggak habis tapi kenapa juga dapatkan bintang kayak gitu. Itu merusak hubungan anaknya. Bentar, minum dulu. Terus juga kadang ketika ada anak yang mendapatkan seumpama jempol dari gurunya gitu ya, wah pinter loh mas kayak gitu ya, itu ternyata nanti anak yang tidak dapat itu bisa saja dia merasa aku lo nggak pernah dapat, jadi akhirnya acuh tak acuh dengan guru yang suka memberi penghargaan itu adalah salah satu dari beberapa dihukum dengan penghargaan yang disebutkan di sini. Masih ada beberapa nilai-nilai negatif yang ketika kita memberikan penghargaan mungkin berupa secara omongan atau secara verbal atau mungkin secara benda-benda hadiah seperti itu yang membuat karakter itu tidak muncul karena nilai eksternal yang didapat oleh anak-anak bukan bersumber dari nilai intrinsik anak itu sendiri. Ini tentang teori motivasi yang dicetuskan oleh Diane Goshen dalam bukunya Restructuring School Discipline, menyatakan 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini dari eksternal ya Ustazah, ketika ada hukuman untuk menghindari itu berarti peraturannya sudah jelas, ketika tidak melakukan ini berarti dia akan mendapatkan hukuman atau sanksi ini. Berarti nilainya yang ini berupa nilai eksternal. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain,
seperti tadi ya, penghargaan yang menghukum tadi ya. Ini juga dari sifatnya itu dari eksternal, bukan dari diri anak. Yang ketiga, motivasi yang ketiga itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka yang mereka percaya. Ini unsur intrinsik atau yang muncul dari diri seseorang sendiri kayak gitu ya. Ini contohnya, saya memberikan contohnya ya. Ketika kita terlambat datang ke sekolah, pastinya motivasi pertama yang muncul itu apa Ustazah? Ketika kita datang tepat waktu mungkin ya. Tepat waktu berarti alhamdulillah hari ini tepat waktu, tapi karena kita punya ceklok dan punya sanksi ada yang terlambat, makanya nanti terkurang oleh gaji kita. Itu adalah berupa nilai eksternalnya. Jadi kadang ketika kita inginnya meniatkan hal-hal yang baik ada di diri kita itu masih tercampuri dengan hal-hal yang kurang baik tentunya ya. Itu tadi karena ingin dihargai orang, biar terlihat lebih biar terlihat lebih rajin, terus tidak terkurang gaji kita dan sebagainya. Itu beberapa motivasi yang ada pada diri manusia. Nah, ini tentang keyakinan kelas. Untuk mewujudkan suatu budaya positif yang terjalin di lingkungan sekolah kita, bisa kita mulai dengan membuat sebuah keyakinan kelas yang ini merupakan nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat sehingga akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Mengapa kita harus membuat keyakinan kelas? Karena seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Kalau kita dulu di SD atau di sekolah-sekolah kita itu ada tata tertib sekolah kayak gitu ya. Itu ujung-ujungnya pasti kan peraturan ya Ustazah. Nah, kalau keyakinan kelas ini lebih bersifat hal-hal yang bisa disepakati oleh semua warga, mungkin warga sekolah atau warga kelas yang kita yang kita ampuh gitu kelasnya. Nah, bagaimana cara pembentukannya? Itu pembentukan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Biasanya dimulai dengan, karena ini sebuah pembiasaan ya, berarti kita harus menggali dari diri anak-anak itu. Apa-apa yang diinginkan di kelasnya, seumpama inginnya kelasnya rapi, ingin kelasnya bersih, terus tidak ada yang nakali dan sebagainya. Itu kita ambil dari anak-anak. Seperti kita ketika membuat peraturan sebelum bermain gitu ya, Ustazah. Sebenarnya hampir sama. Tapi untuk saat ini peraturan permainan itu bisa kita ganti ininya ya Ustazah, ganti konteksnya itu menjadi kesepakatan atau keyakinan yang kita yakini bersama kayak gitu. Jadi keyakinan-keyakinan itu kita ganti dulu, kita gali dulu dari siswa kita. Contohnya seperti tadi, kelasnya ingin rapi, nyaman, tidak ada yang saling nakal, terus dan sebagainya. Itu kita gali dulu dari anak-anak. Kemudian baru kita kerucutkan ke nilai-nilai kebajikan universal seperti yang ada kayak karakter gitu ya. Nah, jadi nilai esensinya karakternya itu apa? Seumpama ingin kelasnya nyaman, bersih, itu berarti nyaman dan rapi. Contohnya seperti itu. Kalau ingin teman-teman tidak ada yang nakal dan sebagainya, itu berarti saling menghormati. Itu kebajikan yang ingin kita tanamkan. Itu adalah keyakinan kelas, saling menghormati kayak gitu. Itu adalah cara membentuk keyakinan kelas yang sudah saya lakukan waktu itu bersama Ustazah Umi. Jadi digali dulu, terus kemudian kita sepakati sama anak-anak, kemudian dibuat poster dan harusnya itu ditempel. Tapi sampai sekarang masih ada di atas sana, belum tertempel. Itu tentang keyakinan kelas. Jadi ketika
nanti ada anak-anak yang melanggar tentang keyakinan itu, akan jelas keyakinan mana yang mereka langgar, bagaimana cara menyelesaikannya. Itu tentang membentuk keyakinan sekolah. Nah, ini contohnya. Dilarang mengganggu orang lain, dilarang melakukan kekerasan, bergantian dan menunggu giliran. Itu masuknya di keyakinan kelasnya, yaitu menghormati orang lain. Terus mengembalikan barang ke tempatnya, meletakkan tas sepatu pada tempatnya, rapi dan nyaman. Itu berarti nilai kebajikannya yaitu selalu bertanggung jawab. Itu keyakinannya. Jadi apa yang diambil dikembalikan lagi ke tempatnya, tas dan sepatu diletakkan pada tempatnya. Itu contohnya. Yang kita gali ke anak berarti nanti nilainya adalah bertanggung jawab. Terus kemudian kita di sini ketika ingin membentuk sebuah karakter kepada anak-anak kita atau budaya positif, kadang kita harus memperhatikan kebutuhan dasar anak-anak itu atau kebutuhan dasar manusia ya. Ada anak yang rewel aja, berarti nanti ternyata itu ada kebutuhan yang mereka harapkan terpenuhi tapi ternyata belum terpenuhi. Contohnya ada anak yang rewel, nangis, terus ini suka ini, ternyata apa kebutuhannya yang belum didapatkan adalah ternyata dia lapar, seperti itu. Ini adalah contoh-contoh kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Ini berhubungan secara fisiologis ya Ustazah, fisiologis berarti dia harusnya mendapatkan makan, mendapatkan minum, tempat tinggal, perlindungan, keamanan. Itu masuk di kebutuhan untuk bertahan hidup. Seperti yang tadi ya saya sampaikan, ketika anak-anak yang rewel, ternyata dia masih belum makan dari rumah, seperti itu. Membuat masalah terus. Jadi kita sebagai seorang guru harus mampu mengetahui kebutuhan anak, biar semuanya berjalan secara lancar di pembelajaran itu. Yang kedua yaitu kebutuhan tentang kasih sayang dan rasa diterima. Tuh ya, ternyata ada yang anak suka ngelendot dan sebagainya, terus rewel ya. Ternyata di rumah itu memang kurang kasih sayang dari orang tuanya, sehingga dia membutuhkan perhatian kayak gitu ya ke orang lain. Terus kebutuhan yang ketiga yaitu tentang kebebasan atau freedom. Yang keempat yaitu kesenangan, ini bermain, terus belajar, itu masuk di kesenangan ini. Dia ingin bebas untuk bernyanyi dan sebagainya, itu masuk di kesenangan. Terus kemudian kebutuhan yang kelima yaitu penguasaan. Itu tentang power ya, dia dihargai, dihormati, dianggap ada kayak gitu ya. Ini tentang kebutuhannya itu tentang penguasaan atau power. Jadi kalau kelima kebutuhan dasar ini terpenuhi oleh semua anak-anak kita, insya Allah semuanya akan berjalan lebih baik daripada ada beberapa yang tidak terpenuhi kayak gitu ya. Ada mungkin anak di SD mungkin atau di SMP sukanya jarak kayak gurunya gitu ya, enak. Ternyata dia memang membutuhkan ini ya, perhatian karena kurang kasih sayang sama orang tuanya, atau mungkin ingin diperhatikan sama orang-orang di sekitarnya kayak gitu. Kadang seperti itu. Anak-anak kita pun kadang juga seperti itu di TK. Nah, ini tentang selanjutnya tentang 5 posisi kontrol guru ya. Ustazah, yang di pertama itu tentang posisi sebagai penghukum. Nah, yang sudah diceritakan tadi, kemudian membuat merasa bersalah, posisi kontrol sebagai teman, pemantau, dan manajer. Kira-kira kita ada di mana gitu ya. Nah, apakah kita adalah guru yang biasanya senang bersahabat dengan anak-anak kita? Ataukah mungkin kita adalah guru yang sering mungkin yang melakukan hukuman kepada anak kita gitu ya, bangga gitu ya, karena anak-anak pada takut dengan kita? Atau mungkin kita adalah guru yang biasanya lebih bijaksana dengan melihat berbagai sisi dari anak itu. Nah, seperti apa sih sebenarnya posisi-posisi itu tentang kriterianya? Baik, kita simak ya Ustazah semua.
Yang pertama yaitu tentang posisi sebagai penghukum. Di sini digambarkan bahwa seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal atau psikis. Nah, ini contohnya seperti ini, ilustrasinya contoh sepertinya seperti ini ya. Kamu lagi, pasti kamu kan yang membuat temanmu itu menangis. Awas ya, jangan sampai kamu lakukan lagi, kayak gitu ya. Itu contohnya. Nah, biasanya kalau kata-kata seperti itu, biasanya gurunya itu dengan nada suara yang tinggi ya, terus melotot, kemudian sambil berkaca pinggang dan sebagainya, menunjuk, pasti kamu lagi dan sebagainya. Nah, itulah ciri-ciri ketika kita sebagai posisi penghukum. Dan dampaknya Ustazah, kemungkinan anak itu akan marah kepada kita. Belum ditanya ternyata malah dimarahi sama gurunya gitu ya. Terus kemudian bisa saja anak itu mendendam kepada gurunya, sehingga bisa saja dia akan lebih bersifat agresif ya. Bisa saja dengan kesalahan yang mungkin tidak begitu fatal, tapi gurunya langsung menghardinya. Nanti anak itu akan, karena sudah dicap sebagai seperti ini, maka aku bisa membuktikan bahwa aku memang anak yang seperti itu. Bisa saja nanti gurunya ketika pulang sekolah itu dihadang, kemudian terjadi tindakan yang lebih parah dari tindakan sebelumnya, seperti itu, lebih agresif. Atau mungkin dampak dari hukuman ini, anak itu lebih pasif ya. Kalau di awal tadi kita baca bersama, itu anak lebih pasif, pokoknya lebih tidak mau apa-apa gitu ya, karena ya sudah dinilai sebagai anak yang suka pembuat onar ya, pokoknya maunya sendiri gitu ya. Itu untuk dari segi posisi sebagai penghukum. Nah, selanjutnya yaitu posisi sebagai pembuat merasa bersalah. Pembuat merasa bersalah di sini akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain itu merasa tidak nyaman, merasa bersalah, terus kemudian merasa rendah diri, gitu ya. Gurunya memelas gitu ketika mengucapkan nasihat atau teguran kepada anak-anaknya itu. Contohnya seperti ini, Ustazah. Ibu kecewa sekali loh sama kamu itu. Apa kamu gak kasihan sama temanmu ini? Dia pasti sangat kesakitan sampai menangis seperti itu. Kalau dia sakit, nanti kalau orang tuanya ke sekolah, pasti yang disalahkan adalah ibu guru. Kamu pasti mau ibu guru yang disalahkan toh, kayak gitu. Nah, itu contoh-contohnya ya. Dengan nada memelas, kemudian sampai merasa bahwa memang anak itulah yang benar-benar bersalah gitu ya. Nah, ciri-cirinya itu dengan nada suara yang memelas, halus, sedih, bahasa tubuh merapat kepada anak, dan agak lesu gitu ya. Kok lagi-lagi toh kamu toh mas, kayak gitu. Kemudian dampak terhadap anak itu, murid akan merasa menjadi orang yang gagal gitu ya. Dia memang mengecap dirinya menjadi orang yang tidak sukses gitu ya, gagal. Kemudian dia semakin rendah diri, dan karena malu, karena merasa bersalah, akhirnya dia menarik diri dari lingkungan pergaulannya. Bisa saja seperti itu ya. Itu tentang membuat posisi merasa bersalah. Dan mungkin kita, Ustazah semuanya, kita sangat sering melakukan hal ini ya kepada anak-anak kita. Kadang bahkan anak-anak yang kita nasihati secara halus itu mereka itu malah menangis gitu ya. Jadi itu ungkapan mereka itu sangat menyesal dan sangat bersedih, itu rendah diri kayak gitu ya, sampai menangis kayak gitu. Itu tentang membuat merasa bersalah. Selanjutnya yaitu tentang posisi sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak dapat menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif ya. Jadi ada dua kemungkinan yang bisa terbentuk dari posisi sebagai teman ini kepada anak. Bisa saja itu menimbulkan hal-hal yang positif kepada anaknya, atau bisa menimbulkan malah hal-hal yang negatif gitu ya, ketergantungan dan sebagainya.
Ini contohnya, contoh ilustrasinya seperti ini. Loh, kamu terlambat lagi ya kak? Ya sudah, cepat masuk sana, ndak apa-apa, nanti biar ibu yang urus deh tentang absensinya dan sebagainya. Anak-anaknya kalau digitukan seperti guru yang seperti itu pasti merasa seneng ya, merasa tertolong, merasa kayak seperti teman sendiri, santai saja gitu ya. Dan lain hari nanti bisa saja dia akan melakukan hal yang serupa karena sudah dianggap biasa oleh anak tersebut. Nah, ciri-ciri ketika guru memposisikan diri sebagai teman itu suaranya itu ramah, akrab, bercanda, bahasa tubuhnya itu merapat kepada murid, mata dan senyumnya jenaka. Jadi walaupun salah itu tetap biasa ya, senyum dan sebagainya. Nah, dampak yang saya katakan tadi, dampak positifnya itu murid akan merasa senang dan akrab dengan guru tersebut. Namun ada segi negatifnya, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Jadi kadang juga nanti seumpama guru tersebut itu berubah watak gitu ya, berubah posisi, bisa saja guru tersebut akan menjadi orang yang paling pertama tidak disukai oleh anak tersebut gitu ya. Karena awalnya dianggap dia adalah tokoh yang dianggap sebagai benar-benar temannya kayak gitu. Nah, itu sisi negatif dari posisi sebagai teman. Mungkin kita pernah juga seperti ini ya, teman-teman. Jadi nanti tolong mari kita refleksikan bersama. Kemudian yaitu selanjutnya posisi sebagai pemantau. Posisi sebagai pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Jadi aturannya jelas, ada konsekuensinya. Gurunya melihat ketika ada pelanggaran, ya ada dasarnya dan ada hukuman ketika menjatuhkan sanksi kepada anak yang melanggar, gitu ya. Kata-katanya biasanya ilustrasinya seperti ini, contohnya saja ya, ini teman-teman. Kamu tahu kan apa peraturannya, Mas? Kemudian kalau kamu seperti ini, sanksi yang akan kamu kerjakan untukmu kira-kira apa? Karena kamu melanggar, kayak gitu. Itu contohnya ya, contoh ilustrasinya. Jadi yang dilihat itu dari segi peraturan yang sudah dilanggar oleh anak tersebut dan menyadarkan tentang konsekuensi yang harus dilakukan oleh anak tersebut. Adapun ciri-ciri ketika ada posisi pemantau ini muncul pada diri guru itu nada suaranya itu datar, bahasa tubuhnya itu formal gitu ya. Adapun hasilnya atau dampaknya itu murid memahami tentang konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Namun teman-teman, di sisi pemantau, posisi sebagai pemantau ini kurang begitu efektif untuk membuat karakter yang baik kepada anak, karena yang dianut oleh anak itu dari segi eksternal gitu ya, dari segi eksternalnya. Jadi karena ada peraturan seperti ada konsekuensinya, maka bukan dari diri sendiri kayak gitu. Itu dari segi pemantau. Kemudian tentang di posisi sebagai manajer. Pada posisi ini guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Ya, ini posisi sebagai manajer. Jadi ada dialog kepada guru, dialog oleh guru dan muridnya yang melakukan pelanggaran. Namun di situ murid itu dituntut untuk melakukan penyelesaian masalah yang dihadapi, sehingga kesalahan itu tidak akan terulang pada dirinya lagi, seperti itu. Nah, ciri-cirinya yaitu nada suaranya tulus, bahasa tubuhnya itu tidak kaku dan mendekat kepada murid. Contoh-contoh ilustrasinya seperti ini ya teman-teman. Kamu tahu keyakinan kelas kita, kenapa kamu memukul teman? Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan itu. Namun menurutmu seharusnya apa yang selanjutnya kamu lakukan untuk memperbaiki dirimu, kayak gitu ya. Nah, itu tentang
berbicara tentang dihubungkan dengan nilai keyakinan yang telah disepakati bersama. Terus kemudian mengajak anak untuk memperbaiki dengan mengambil dari sisi anak tersebut kayak gitu ya. Itu tentang posisi manajer. Terus hasil yang dicapai dari posisi ini untuk murid yaitu murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman dan aman. Ini tentang posisi manajer. Teman-teman bisa berefleksi diri, kira-kira posisi apa sih yang sering sekali kita gunakan saat ini kepada anak-anak kita gitu ya. Nah, ada beberapa langkah di sini untuk mewujudkan posisi yang ideal gitu ya, posisi yang mungkin yang terbaik, yang bisa mengembalikan jati diri anak menjadi jati diri yang baik sesuai dengan kebajikan universal yang telah ada gitu ya, yaitu guru memposisikan diri sebagai posisi manajer. Jadi mengajak dialog, komunikasi agar permasalahannya itu diselesaikan sendiri oleh anak tersebut. Nah, langkah-langkahnya itu bisa menerapkan dengan yang namanya restitusi, Ustazah ya. Restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu dari Diane Golson ya, seperti itu. Nah, dari restitusi ini ada 3 langkah penerapannya yang dinamakan segitiga restitusi. Langkah yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Nah, dalam langkah yang pertama ini, menstabilkan identitas, ini bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan sebuah kesalahan menjadi identitas yang sukses ya kepada diri anak, seperti itu. Nah, kata-kata yang bisa diucapkan oleh guru ketika berkomunikasi kepada anak itu contohnya tidak ada manusia yang sempurna. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Terus kita bisa menyelesaikan ini, gitu ya. Jadi posisi bersalah itu kemudian dikuatkan dengan kata-kata yang seperti ini untuk membangun identitas sukses pada diri anak. Itu di posisi yang pertama. Kemudian ada langkah yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Pada validasi tindakan yang salah ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar anak ya. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Bisa saja anak yang bermasalah itu karena kebutuhannya tidak terpenuhi ya, tadi seperti di awal seperti itu. Jadi mari kita gali apa sih kebutuhan yang belum terpenuhi oleh anak tersebut. Nah, ini ada di langkah yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Kata-kata dari seorang guru ketika di langkah yang kedua ini contohnya, kamu punya alasan kok mengapa kamu melakukan ini. Apakah ada cara yang efektif untuk memenuhi apa yang kamu butuhkan, kayak gitu ya, itu ditanya. Kamu boleh loh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Itu sudah kita mulai ajak untuk menuju ke keyakinan kelas. Terus kemudian selanjutnya ada di langkah yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Pada langkah menanyakan keyakinan ini bertujuan untuk memotivasi diri pada diri anak itu sendiri untuk siap dihubungkan dengan nilai-nilai yang ia percaya dan berpindah menjadi orang yang diinginkan, yang dia inginkan ya, seperti itu. Ini ada contohnya beberapa pertanyaan yang bisa diajukan kepada anak oleh guru, yaitu
keyakinan apa sih yang telah kita sepakati. Ini terkait dengan keyakinan kelas yang sudah dibentuk. Kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa gitu ya. Itu yang kita tanyakan kepada anak-anak di langkah terakhir. Ini adalah tiga langkah penerapan segitiga restitusi. Nah, teman-teman, dari segitiga restitusi ini diharapkan itu murid akan menjadi lebih kuat secara pribadi, kemudian dapat membuka wawasan murid untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Kemudian murid semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Di sini banyak sekali ciri-ciri restitusi yang membedakan dengan program disiplin lainnya gitu ya, biar teman-teman lebih mantap ketika menjalankannya. Di antaranya ciri-cirinya yang lebih unggul gitu ya, itu adalah restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian restitusi itu memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan gitu ya. Kalau kita di posisi di langkah yang ketiga, di langkah 3 yang terakhir tadi ya, di segitiga restitusi, itu anak akan mulai diajak untuk menjadi dirinya yang dia inginkan gitu ya, bukan sebuah paksaan. Kamu sudah salah, minta maaf sana gitu ya. Itu sebuah paksaan, itu bukan seperti itu restitusi. Atau malah mungkin meminta anak malah membalas perbuatan yang dia terima dari temannya gitu ya, kayak gitu. Kemudian selanjutnya restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri anak, seperti tadi ya, sebenarnya kebutuhan apa yang dia inginkan dan sebagainya. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi adalah cara yang paling baik, berfokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi itu sifatnya menguatkan dan fokus pada solusi permasalahan. Restitusi mengambil murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini ya, di awal tadi ujung-ujungnya dari restitusi ini diharapkan akan tercipta sebuah karakter yang kuat sehingga bisa mengembalikan anak kepada lingkungannya secara yang lebih baik, seperti itu. Baik, terima kasih Ustazah atas atensinya hari ini ya. Mungkin untuk selanjutnya paparan ini akan saya kirim ke grup guru kita, dan nanti kalau ada pertanyaan atau diskusi silahkan dipertanyakan secara langsung ataupun bisa juga lewat chat grup kita, seperti itu ya Ustazah, karena waktunya sudah mepet, sudah siang, saya tidak ingin menzalimi waktu teman-teman semuanya. Baik, terima kasih saya ucapkan atas kehadirannya, atas partisipasinya. Semoga apa yang kita dengar atau kita bahas pada siang hari ini bisa menambah sedikit ilmu atau pengetahuan kita ya. Yang saya rasakan ada banyak ilmu, ada banyak yang bertolak belakang dengan ilmu yang pernah saya dapatkan dan sebagainya. Semoga itu juga bisa mendorong kita untuk lebih belajar lebih banyak hal gitu ya Ustazah, seperti itu. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan untuk murid-murid kita tentunya. Terima kasih, mohon maaf jika ada kekurangan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.